Selamat sore Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Sore hari ini kita akan ngobrol santai aja dengan Ibu Fardila Astari. Dan sebentar lagi beliau akan bergabung. Mungkin masih ada yang di kantor, ada yang mungkin lagi di kereta atau melakukan kesibukan lainnya, tapi masih menyempatkan waktu untuk dengar obrolan kita sore hari ini. Terima kasih teman-teman. Oke, Ibu Fardilanya udah bergabung. Halo Ibu, selamat sore. Halo, selamat sore. Kedengaran nggak? Kedengeran, Bu. Oke, great. Gimana Ibu kabarnya? Baik. Aku panggilnya apa ya? Gresita tuh siapa ya panggilnya aku pakai? Grace aja, Bu. Ya. Oke, Grace. Thank you loh, Grace sudah diundang di acara ngobrol-ngobrol bareng Perhumas hari ini. Sama-sama Bu, kita juga ngucapin terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan waktu buat sharing bareng kita semua sobat-sobat Humas. Di sini yang gabung udah ada 33 orang Bu, antusiasnya luar biasa. Selamat sore semuanya. Nah, gimana nih Bu? Belakangan ini aku lihat di sosial media Ibu sekarang sedang ada journey-nya ya Bu ya. For healthy journey aku lihatnya luar biasa Ibu, produktif sekali. Iya, jadi aku emang dari 5 tahun, udah 5 tahunan inilah aktif juga jadi healthy achiever gitu kan ya. Jadi memang buat aku sehat otak dan sehat jiwa raga penting gitu kan. Jadi ya juga kerja, ya juga olahraga juga, ya juga sempat kemarin ngambil sertifikasi juga gitu kan. Jadi banyak lah yang dilakukan selama pandemi ini ya. Jadi bikin kita luar biasa produktif. Nah, itu jadi salah satu hal yang perlu kita contoh nih Sobat Humas dari Ibu Fardila. Jadi kalau teman-teman nge-follow Ibu Fardila, itu kita kayak berasa ikut terinspirasi gitu loh Bu. Soalnya yang biasanya teman-teman mungkin di masa pandemi ini jadi malah makin malas lah gitu ya Bu. Kayak aku sendiri sempet jadi kayak mager gitu kan Bu. Tapi bergiat lagi akhirnya gitu Bu, ngelihat postingan Ibu yang tetap wah produktif gitu ya Bu. Apalagi aku lihat postingan Ibu yang dapat grade 100 yang ikut AMEC itu Bu, yang sertifikasi itu. Wah, makin-makin gitu kan Bu. Nah, akhirnya kita dapat ide lah untuk mengundang Ibu. Kita juga mengapresiasi, ngucapin selamat sama Ibu Fardila atas prestasinya di International Association for the Measurement and Evaluation Communication ya, atau AMEC. Nah, jadi obrolan kita hari ini itu di judulnya itu ya Bu ya, PR Measurement and Evaluation. Penting gak sih? Gitu. Penting gak Bu? Jawab singkat aja dulu Bu. Penting atau ya, tidak Bu? Kalau enggak aku nggak ikut itu. Ya, jadi nanti kita tanya sama Ibu Fardila kenapa alasannya Bu Fardila akhirnya mengikuti ini. Tapi kita mau pertanyaan yang singkat-singkat aja dulu Bu. Nah, aktivitas Ibu kan selama di pandemi ini tentunya ada yang pasti berubah gitu ya Bu ya. Yang mungkin kita lakukan secara langsung, pada akhirnya kita harus semuanya ngerjain dari rumah. Apa sih Bu yang membuat Ibu selalu termotivasi untuk mengerjakan hal-hal produktif Bu? Iya. Jadi kalau saya ngelihat nggak tahu ya kalau teman-teman ataupun kan aku juga aktif di gerakan pakai masker ya. Jadi ada ketua dari gerakan pakai masker tuh menyampaikan bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat buat orang lain gitu kan ya. Dan jadi berdasarkan dari quote itu juga aku bilangnya oh iya betul ya. Jadi kita berusaha untuk bisa bermanfaat buat orang lain apapun itu bentuknya gitu kan ya. Nah jadi ya itu membuat aku juga tergerak gimana caranya tetap produktif, tetap bisa ngembangin sesuatu yang punya impact buat orang lain juga ya, entah itu ngajar,
entah itu tetap bekerja kan supaya impact juga buat buat keberlangsungan perusahaan. Kemudian juga impact buat sosial, aku ikut gerakan pakai masker juga. Kemudian impact untuk keberlangsungan profesionalisme juga, aku ikut juga mengembangkan diri ya lewat ikut sertifikasi AMEC ini. Kemudian juga biasa sering juga ngisi sertifikasi di akreditasinya Perhumas juga. Ini ada Mbak Anggia. Halo Mbak Anggia. Pasti bahagia ngundang aku kalau acara untuk sertifikasi akreditasi humas, salah satunya untuk yang bicara soal PR management. Kan itu kan satu hal yang menurut aku semuanya itu adalah untuk berbagi ya. Jadi ya memang betul sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Oke, akhirnya itulah yang mendasari Ibu akhirnya mengikuti salah satu aktivitas produktif yaitu sertifikasi AMEC ini ya Bu ya. Nah yang ingin aku tanyakan lagi nih Bu, kenapa sih pada akhirnya Ibu milihnya AMEC gitu Bu? Mungkin kan ada sertifikasi lain gitu, tapi kenapa sih milih AMEC? Pertama, AMEC itu sebetulnya udah aku kenal dari tahun 2010 waktu aku kerja di Fortune PR pada waktu itu. Pas kebetulan dulu managing directorku Bu Indira itu selalu endorse aku untuk ikut AMEC gitu kan ya. Dulu kita masih Barcelona Principle 1 keluarnya gitu. Dan aku dikasih banyak insight dari luar tentang apa itu Barcelona Principle dan sebagainya, dan aku diminta ikut supaya bisa memperkenalkan ini ke klien-klien sebetulnya pada waktu itu. Karena aku pada waktu itu pegang 7 business unit dan pegang beberapa belas atau puluh klien lah gitu kan ya di dalam 7 business unit itu. Jadi ini kesempatan yang aku sebenarnya mempromosikan tentang Barcelona Principle dan AMEC ini gitu, supaya shifting si klien ini mengubah mindsetnya dari tadinya PR value base ke lebih kepada bicara soal AMEC matrix yang lebih impactful gitu kan ya. Nah tapi saya nggak punya kesempatan untuk ikut itu karena masih sibuk dengan klien, sibuk dengan proposal dan macam-macamnya. Jadi nggak ada waktu benar-benar untuk lebih dalam mengetahui tentang AMEC. Kita ya sempat juga pada waktu itu nawar-nawarin ke klien, kemudian juga presentasi ke klien gitu. Tapi banyak yang masih menganggap ini something new yang menurut mereka juga belum bisa dipakai lah gitu, karena mereka juga masih suka dengan kehaluan angka yang dihasilkan oleh PR value pada waktu itu gitu kan ya. PR value bisa sampai ratusan juta gitu, dengan bayar sekian bisa sampai ratusan juta dan sebagainya. Nah pada waktu itu kita sendiri kan sambil ini proses edukasi, ini masih kita masih terus support dengan PR value-nya itu gitu, dengan metodologi PR value gitu kan ya, karena menurut kita ini masih proses edukasi lah. Nah setelah selesai dari Fortune PR saya pindah. Ternyata pada waktu saya diundang Perhumas juga untuk ngomongin soal monitoring dan evaluasi, dan pada waktu itu juga ada Mbak Felicia Nugroho dari Maverick pada waktu itu bicara tentang AMEC. Kok saya kayak throwback ke beberapa tahun yang lalu gitu, soal Barcelona Principle dan AMEC gitu kan ya. Jadi saya bilang masih ini ya, masih ada ya ini masih berjalan ya. Tapi kok baru, aku pikir yang ikut AMEC dan yang sudah sertifikasi AMEC itu udah banyak banget dari Indonesia gitu. Nggak mungkin cuma satu orang Mbak Felicia Nugroho doang gitu kan ya, pasti udah banyak gitu kan ya. Waduh, ini sudah berjalan sekian tahun, ini Barcelona Principle udah yang kedua, dan kemarin itu ke yang 3, tapi kok pertumbuhannya nggak secepat yang aku pikir gitu kan ya, setelah 8 tahun atau 9 tahun gitu. Wah, aku pikir ini aku harus balik ke ambil sertifikasi ini nih gitu. Dan aku kayaknya semoga punya kesempatan, aku pikir, untuk bisa mempromosikan ini gitu kan, karena buat aku ini suatu hal yang strategik dan semua PR
profesional itu bisa menempatkan dirinya di level yang paling strategik dengan menggunakan PR value ini. Dengan menggunakan AMEC ini gitu kan ya, dengan AMEC metodologi ini gitu. Jadi aku pikir ini bakalan jadi keren banget lah gitu kan ya, kalau semua orang mau menggunakan AMEC metodologi ini di dalam pengembangan dalam satu konsep pengembangan strateginya mereka gitu dari sejak awal gitu. Nah akhirnya aku ambil lah itu AMEC di AMEC certification ini gitu ke AMEC gitu kan. Nah jadi itulah sebenarnya yang melatar belakangi aku sendiri untuk bisa ikutan di AMEC ini gitu. Jadi aku pikir aku bisa punya kesempatan untuk mempromosikan ini, kemudian juga mengajak teman-teman semua untuk ayo dong kita belajar sama-sama, kita belajar bareng-bareng gitu kan ya, untuk bisa mengimplementasikan AMEC ini dalam strategi komunikasinya teman-teman semua gitu. Jadi inilah sebenarnya yang melatar belakangi aku untuk ikutan AMEC, sertifikasi AMEC. Oke, berarti memang sangat sangat berkorelasi ya Bu, dengan Ibu kan seorang communication strategist, dan juga mungkin di PR measurement and evaluation ini mungkin akan banyak membahas tentang itu ya Bu, dan nanti saya akan tanyakan sebenarnya di dalam AMEC certification ini ada apa, elemen apa sebenarnya yang dinilai dari PR value-nya dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau bisa kita tahu, ini rangkaian kegiatan AMEC certification ini berapa lama sih Bu? Jadi aku masuk di Oktober, itu sekitar 4 bulan, dan aku dapat instrukturnya itu namanya Paul Noble dan Tom Watson. Itu dia author tentang PR public relation evaluating public relation kalau nggak salah bukunya ya. Nah jadi Tom Watson dan Paul Noble ini adalah expert di bidang PR measurement, dan bukunya ini udah terkenal banget, semua orang pakai referensinya ke dia lah gitu kan ya, dari zamannya dari zaman dulu sampai sekarang itu bukunya dia tuh berkembang terus gitu. Dan kebetulan aku tuh mendapatkan privilege banget ikut di tahun kemarin pas kebetulan Paul Noble tuh ternyata mau pensiun. Jadi aku I was so lucky gitu dapet Pak Paul Noble untuk bisa ngajar gitu di AMEC yang autumn kemarin ya, 2020 gitu. Jadi itu sebetulnya batch terakhir yang beliau ikut gitu kan ya, untuk ngajar gitu. Setelah itu ada Pak Thomas Stockel yang melanjutkan sebetulnya gitu. Tapi dua-duanya sama-sama bagusnya gitu. Tapi yang aku bersyukur itu karena dapat legendnya gitu kan. Ngajar ngobrol-ngobrol juga gitu kan, banyak hal yang aku back and forth ngobrol sama beliau gitu kan. Jadi ya 4 bulan itu lumayan intens. Setiap minggu memang 1 kali pertemuan, tapi banyak dikasih buku bacaan juga gitu kan ya, dikasih bacaan. Kemudian ini kayak refresh lagi, waktu dulu aku S2 aku belajar soal statistik gitu kan ya, tapi kalau di S2 tuh statistiknya emang agak-agak berat ya, bicara soal bivariat, multivariat gitu kan ya, bicara soal asosiasi lah, korelasi, diferensiasi dan macam-macam gitu. Kalau ini nggak terlalu berat, tapi memang yang dibutuhkan oleh komunikasi lebih kepada riset primer dan sekunder gitu. Jadi yang benar-benar ngegali soal kualitatif dan kuantitatifnya yang dasar aja sih sebenarnya. Karena itu emang yang dibutuhkan, ya nggak terlalu jelimet statistik banget. Berarti yang benar-benar disampaikan oleh mereka itu apa yang memang sedang dibutuhkan oleh PR kini gitu ya Bu ya? Ya, betul. Dan memang kan apalagi lagi dalam keadaan seperti ini ya, menurut aku kemarin juga ketemu ngobrol sama Bu Miranti Abidin gitu. Sebenarnya ini waktunya sebenarnya PR menempatkan posisinya menjadi lebih strategik di era seperti ini justru gitu kan ya. Dimana kan semua sekarang serba nggak pasti dan sebagainya ya, justru PR inilah yang sebetulnya berperan lebih besar gitu kan ya, karena kalau mau pakai istilahnya advertising udah mulai slow kan ya, karena memang
harganya juga lumayan mahal gitu kan ya. Kalau mau pakai juga digital juga ya mungkin gitu bisa gitu, tapi kan juga ada faktor-faktor dalam digital itu yang kita harus perhatikan, kayak mungkin bicara soal influencer dan sebagainya gitu kan ya. Itu juga cost-nya lumayan tinggi gitu kan ya. Tapi kalau kita bicara soal PR, kita bisa reduce cost, tapi juga bisa mendapatkan hasil yang impactful. Dengan cara apa ya? Kita harus buat dari sejak awalnya itu membuat setting up dari communication objektifnya aja itu harus udah mulai smart gitu. Jadi nggak bisa cuman kita bikin communication objektif dari sejak awal itu abu-abu. Jadi kalau di Amek itu kayaknya tuh udah dari awalnya setting up-nya itu harus udah memenuhi ininya dia, standarnya dia gitu. Dari awal itu bicara soal misalkan hasil risetnya apa aja yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke objektif gitu kan. Nanti objektifnya juga harus smart. Kemudian dari objektif smart membuat input dari list activities komunikasinya berbasis PESO, paid, earn, kemudian apalagi itu PESO, paid, earn, shared, dan own-nya itu juga harus udah mulai didetailkan, plus KPI-nya. Jadi dari mulai awal sampai akhir itu kayak kita tuh dijagain dan didampingin gitu sama namanya Amek Amek standar ini gitu, Amek measurement ini gitu. Jadi udah kayak dijagain banget gitu dari awal sampai akhir, sampai nanti balik lagi ke awal gitu. Jadi kalau menurut aku tuh ini proses pembelajaran yang bagus banget kalau kita mau pakai Amek metodologi dalam strategi komunikasi kita. Oke, baik, ibaratnya progresnya tetap terpantau gitu ya Bu ya? Ya, dan kita itu nggak cuma ngomongin soal ini aku selalu melihat bahwa ketika kita bicara soal PR campaign dan sebagainya, rata-rata PR campaign yang disampaikan itu selalu bicara soal tactical gitu, tapi tidak bicara soal finding di awal itu seperti apa gitu, dan ada persentasenya dan sebagainya. Nah, kalau di Amek ini ketika saya membuat final assignment itu dari awal itu harus clear menyebutkan berapa sih persentase dari temuan-temuannya gitu. Nah, setelah itu diturunkan menjadi objektif, communication objektifnya itu yang smart, dan harus ada kalau awareness itu berapa persen mau naiknya, kemudian juga menggunakan apa, kemudian juga nanti dalam berapa bulan gitu ini akan harus dicapai gitu. Jadi udah lengkap. Jadi kita nggak disarankan untuk menggunakan smart objektif yang benar-benar istilahnya abu-abu gitu kan ya. Jadi nggak cuma bilang meningkatkan awareness udah gitu tanpa tahu target audiensnya siapa, kemudian juga mau berapa persen kenaikannya, kemudian juga mau berapa bulan. Nah, itu di smart objektif itu dari sejak awal memang harus betul-betul smart gitu. Kemudian baru masuk ke practicalnya, baru nanti di akhir ada monitoring dan evaluasi. Nah, jarang sekali kalau kayak PR campaign itu happy dengan before and after-nya itu kelihatan prosentasenya gitu. Jadi kita cuma bilang bahwa sudah berhasil meningkatkan awareness target audience A gitu kan ya, tapi prosentasenya belum kelihatan gitu. Atau meningkatkan perubahan perilaku misalkan masyarakat gitu, cuman dihitung dari luasannya aja gitu, tapi tidak spesifik target audience yang disebutkan misalkan gitu. Jadi kalau menurut saya sih ini membuat kita lebih terarah aja, dan campaign-campaignnya kita juga lebih terukur. Oke, benar banget Bu. Soalnya aku juga pernah baca artikel disebutkan bahwasannya pekerjaan PR itu atau komunikasi itu kadang intangible gitu kan Bu. Gak terukur gitu dengan jelas. Berarti PR measurement and evaluation ini menjadi salah satu jawaban gimana caranya nilai PR itu dan komunikasinya bisa terukur gitu ya Bu. Soalnya kan ada statistik yang harus jelas gitu dari awalnya Bu. Ya. Oke, menarik banget Bu. Nah, kita juga
korelasinya tuh kan antara revenue dengan reputasi itu kan harus diiringan. Reputasinya makin bagus, trustnya orang makin makin tinggi, ya otomatis revenue-nya pun makin tinggi juga gitu kan. Makanya orang mau beli, mau nge-share gitu kan ya. Itu karena dia punya trust, punya keinginan bahwa orang lain juga harus tahu gitu kalau barang yang dia beli itu bagus. Artinya kan antara reputasi, trust, dan revenue itu beriringan gitu. Oke. Nah Bu, asesornya itu dari mana aja sih Bu? Nah, di Amek ini? Yes, antara pengajar dan asesor itu dibedakan. Jadi Paul Nobel itu hanya pengajar aja. Asesornya dari Amek sendiri. Jadi mereka ada memang orang-orang yang ditunjuk, expert di bidang riset dan monitoring dan evaluasi ya. Nah, itu yang nanti yang akan mengassess final assignment-nya kita. Gitu. Jadi final assignment-nya nanti coba aku lihat ya, final assignment-nya itu, nah ini nih aku dapat nih. Nah, jadi ada di evaluation report-nya itu nanti akan dilihat pertama tentang clear understanding best practice in measurement and evaluation. Jadi mereka selalu pasti akan melihat apa yang bagus dan apa yang perlu diimprove gitu kan ya. Kemudian yang bagian 2 yang akan dinilai juga ability to analyze data to add value to communication planning and implementation and appropriate suggestion for improvement. Nah, itu juga sama. Apa yang good, apa yang di-improve juga dikasih tahu di situ, dan itu detail banget. Kemudian juga ada yang indikator juga yang bicara soal professionally presented and clearly expressed. Jadi tulisan itu, gaya penulisan itu juga dinilai gitu. Jadi apa yang bagus, apa yang nggak bagus juga dinilai di dalam evaluation report itu gitu. Nah, ini yang hanya bicara soal reportnya ya. Nah, ini juga ada bagian 2 yang bicara soal integrated evaluation framework-nya. Jadi gimana sih dia bilang appreciation of difference between output, outtake, dan outcome. Jadi dinilai nih di dalam reportnya kita bisa nggak sih mendiferensiasi antara output, outtake, dan outcome-nya gitu. Jadi kalau misalkan what was good dan what could have been improve-nya, ini harus kita harus nanti dijabarin. Kalau aku kemarin what was good-nya good understanding is demonstrated katanya gitu. Jadi aku sudah mulai tahu bagaimana membedakan antara output, outtake, dan outcome gitu kan ya. Nah, kemudian juga nanti di sini juga ada yang bicara soal appropriate use of the PESO framework gitu. Nah, ini juga sama, dinilai juga. Sama marking guideline tentang compliant with Barcelona Principle, including good practice in objective setting. Nah, ini jadi nanti dilihat lagi dengan hasil tulisan kita dan analisa kita, kira-kira masuk nggak communication objektifnya, oke nggak gitu kan ya. Kemudian apa yang perlu diimprove gitu kan ya, apakah dari datanya atau analisanya gitu. Jadi benar-benar kalau aku ngelihat pas di assess dan pas dikasih feedback itu benar-benar surprise, dan buat aku nih keren banget gitu. Jadi teman-teman kayaknya mesti harus ikut nih, jangan sampai nggak ikut. Nah ini Bu, pas banget ada pertanyaan dari Fahrul Ali. Mbak Fardila mau nanya dong, untuk PR muda baiknya beranjak dari mana sih untuk mempraktikkan PR measurement dan evaluation ini? Silakan Bu. Makasih Mas Fahrul. Untuk PR muda baiknya beranjak dari awalnya dari riset. Aku juga mau ngingetin buat teman-teman kalau mau bertanya silahkan boleh menuliskan pertanyaannya di question box ya. Iya, betul. Jadi kalau memahami dari awalnya itu baiknya memahami tentang risetnya. Risetnya tuh nggak perlu riset yang jelimet, tapi riset sederhana aja gitu. Karena dalam menentukan nanti output, outtake, dan outcome-nya itu pasti akan berbasisnya pada hasil riset gitu.
Nah, riset yang paling sederhana mungkin nanti bicara soal dipstick research dulu, misalkan kalau mau bikin campaign gitu kan ya. Lebih kepada seberapa orang aware tentang A, tentang B, misalkan gitu kan ya. Seberapa mereka paham tentang A, tentang B gitu kan ya. Nah, nanti dari campaign tersebut baru kita bisa membuat aktivitas-aktivitas supaya meningkatkan angka awareness dari setiap temuan kita, finding kita tersebut gitu. Nah, itu yang paling sederhana seperti itu sih kalau saya sampaikan, daripada kita bikin sebelum kita masuk ke campaign yang besar-besar gitu, dan mungkin lebih kompleks gitu. Jadi kita mulai dari yang sederhana dulu untuk PR muda. Kapan-kapan kita bisa bikin bareng-bareng. Oke, siap Ibu. Ada lagi pertanyaan Ibu dari Siva.Vineza. Bedanya output, outtake, dan outcome apa ya Mbak? Dan contohnya seperti apa? Silakan Bu. Oke, kalau bedanya output, outtake, dan outcome itu pasti teman-teman, saya nggak tahu teman-teman pernah ini nggak ya, pernah ikut di sesi-sesi terdahulu ya. Kalau dulu kita pernah menjelaskan tentang output, outtake, outcome sama impact ya. Nah, kalau output itu bicara soal, kalau untuk yang matriksnya itu biasanya bicara soal distribution, exposure, kemudian reach gitu. Biasanya itu di output gitu. Kalau outtake itu bicara soal awareness, understanding, interest biasanya, kemudian engagement, preference, support. Itu kalau di outtake. Kalau outcome itu bicara soal impact, influence, kemudian juga efek pada attitude dan behavior. Jadi itu sih sebenarnya kalau perbedaannya dari output, outtake, dan outcome. Nah, kalau contohnya biasanya kalau output itu misalkan kalau ada kita nyebarin rilis misalkan gitu ya. Berapa artikel yang kita sebarkan, misalkan target artikelnya berapa. Kemudian nanti kalau sudah disebarkan itu reach-nya berapa, share of voice-nya berapa misalkan ya. Kemudian key message-nya yang ditangkap oleh media berapa banyak. Kemudian juga tonality-nya seperti apa gitu kan ya. Kemudian juga kalau misalkan kita di output itu bikinnya event, attendance-nya itu berapa banyak. Dan attendance-nya itu kira-kira ini enggak sesuai nggak dengan yang kita inginkan gitu. Kalau di awal attendance-nya adalah bupati misalkan, targetnya adalah bupatinya datang apa enggak? Kalau bupatinya nggak datang, artinya berarti kita belum berhasil gitu kan ya, berarti ada something nih gitu kan ya yang perlu kita improve gitu kan ya. Kalau dari outtakes itu bicara soal like, share, kemudian follow, view ya. Kemudian juga sentimen, komen, review itu di outtakes. Kalau di outcome itu bisa bicaranya soal misalkan berapa yang join dengan program kita gitu kan. Kalau memang nanti N-nya adalah join program. Kemudian juga trust levelnya berapa gitu kan ya. Kemudian juga bicara soal message acceptance gitu kan. Berapa banyak yang accept dengan pesannya kita gitu. Itu lebih kepada outcome. Nah, kalau impact itu bicara soal reputation, reputasi organisasi. Kemudian juga bicara soal social change misalkan. Kemudian juga bicara soal revenue, itu impact. Jadi impact itu lebih besar. Impact itu lebih kepada dari hasil output, outtake, dan outcome-nya nanti itu. Kurang lebihnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu. Di sini ada lagi pertanyaan dari Sobat Humas. Di Indonesia, adakah yang bisa menjadi pre sebelum belajar di AMEK gitu Bu katanya Bu? Lembaga Indonesia yang pertama belajar. Mungkin menyediakan ya. Humas aja.
ikut akreditasinya Perhumas ya. Yeay, ya boleh boleh. Kalau saya sih belum ada KKMI yang istilahnya yang sebelum belajar kira-kira lembaga apa yang bisa belajar dulu soal PR measurement gitu kan ya. Nah, sejauh ini sih saya belum nemuin, makanya saya kemarin berani langsung daftar ke AMEC ya, tanpa ada dasar apapun gitu. Dasarnya saya cuma pengalaman aja pada waktu itu kan. Jadi benar-benar belum ada yang pembelajaran yang bisa di Indonesia ini belum ada lembaga yang memberikan pembelajaran awal gitu. Baru Perhumas sih kalau saya ngelihatnya. Oke, ini Bu, karena tadi udah disinggung tentang pengalaman ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah sertifikasi di AMEC ini ada semacam pengumpulan portofolio gitu nggak Bu? Ya, jadi memang kalau kita ngomongin soal pengukuran portofolio gitu kan ya. Jadi saya tuh kebingungan karena pada waktu itu final assignment itu datanya harus lengkap. Jadi nggak ada data awal kemudian dan akhir, nggak bisa gitu, nggak punya data awal dan akhir gitu. Jadi harus dari sejak awal saya harus punya hasil riset dulu, baru kemudian bicara soal strategi komunikasinya dan implementasinya, baru di survei lagi, itu review soal dievaluasi programnya. Dan saya cuma punya satu program pada waktu dulu bekerja di Fortune yang menurut saya tuh lengkap gitu, datanya lengkap dan bagus gitu kan ya. Nah, saya pakai itu sebagai assignment saya gitu, karena datanya masih pada waktu itu saya project director-nya di acara tersebut, di campaign tersebut. Jadi saya pakailah itu sebagai dasar untuk membuat final assignment gitu. Dan saya pikir data-datanya sudah bagus dan sudah oke banget gitu ya, Grace ya. Nggak taunya pas waktu hasil feedback saya nggak dapet level of distinction gitu, saya dapetnya level pass. Kenapa? Karena datanya memang banyak yang ternyata bolong-bolong, Grace gitu. Jadi secara konsep, secara metodologi clear gitu kan ya, aku punya good understanding dalam menempatkan macam-macam gitu kan ya. Tapi satu hal yang aku nggak punya, datanya tuh nggak lengkap gitu. Padahal data survei itu menurut aku tuh lengkap banget gitu, tapi nggak bisa dimasukin, Grace, karena ternyata pada waktu itu my understanding tentang pengembangan survei itu belum bagus, Grace, I think gitu. Dan aku belajar dari situ bahwa korelasinya itu sama sekali kurang link gitu antara survei dengan pekerjaan, kemudian dengan evaluasi, Grace gitu. Dan aku baru memahami gitu bahwa apa yang kemarin aku lakukan itu banyak yang miss gitu ternyata gitu. Dan it's a good ini sih lesson learned sih buat aku ya. Artinya apa yang aku anggap sudah bagus dan sudah sempurna ternyata banyak yang harus diimprove gitu. Ya oke sih, walaupun kemarin si campaign itu pernah jadi award winning campaign ya, beberapa kali menang di Holmes Report, kemudian juga di kalau nggak salah PR campaign Asia ya, itu pernah menang. PR Week Award PR Week Award juga pernah menang gitu kan ya. Jadi secara campaign bagus, cukup impactful, tapi kalau dilihat dari monitoring dan evaluasinya dan kalau dimasukin dalam frameworknya AMEC itu banyak yang masih bolong-bolong ternyata gitu loh. Tapi ya aku belajar sih akhirnya gitu. Jadi ya mungkin kedepannya kalau diminta buat campaign lagi itu aku pasti akan sangat detail gitu masukkan.
Oke, itu jadi pelajaran buat Sobat Humas semua. Apa yang kita kerjakan akan sangat-sangat perlu untuk kita data atau arsipkan dengan baik ya Bu ya. Di sini ada pertanyaan selanjutnya Bu. Dari Amelia.Averia. Ibu, bagaimana caranya mengukur ROI atau ROI, efektivitas dari campaign lewat influencer, pemberitaan media, dan sebagainya? Gimana cara ngukur uang yang kita keluarkan akan kasih konversi atau leads penjualannya, Bu? Oke, jadi memang kalau kita ngomong return on investment itu benar-benar tadi juga saya pagi-pagi itu sempat diskusi juga soal bicara soal return on investment gitu kan ya. Jadi kita tuh nggak bisa mengeneralisir ROI kayak misalkan pakai PR value ya. Kalau kita ngomong PR value itu kan kayak udah di standardize oleh semua orang pakainya adalah milimeter dan sebagainya gitu kan ya. Berapa yang kita keluarkan, uang yang kita keluarkan, dan berapa yang kita dapatkan dari hasil PR value itu dikali 100% dan itu hasilnya kan akan berkali-kali lipat gitu ya. Kalau kita bicara soal efektivitas dari campaign lewat influencer, pemberitaan media dan sebagainya, ini Mbak siapa nih? Mbak Amelia. Ini sebaiknya kita mesti duduk bareng-bareng nih Mbak. Soalnya setiap company, setiap organisasi ini akan berbeda-beda mengukur efektivitas dari campaign-nya. Itu satu. Yang kedua, bicaranya tetap dalam korelasinya bicara soal output, outtake, dan outcome dan impact gitu kan ya. Jadi kita nggak bisa mengukurnya hanya dengan uang saja gitu. Nah, nanti korelasinya dengan leads penjualan seperti apa? Jadi korelasinya nanti dengan leads penjualan itu biasanya kan nanti akan ada di outcome. Outcome itu akan bicara soal leads gitu. Dari dari input yang kita buat lewat aktivitas komunikasi dan dari communication objektif yang smart gitu kan ya. Kalau kita bicara soal analisanya dari dari outtakes dan dari output dan outtakes-nya, itu nanti kita akan lihat leads-nya berapa yang dari hasil activity PR campaign yang kita kerjakan, berapa banyak sih dari leads-nya itu yang masuk ke ke company-nya kita gitu. Misalkan kalau di outtakes itu bicara soal inquiry Mbak biasanya. Inquiries itu biasanya berapa banyak orang dari output yang kita kita kerjakan. Misalkan nih ya Mbak ya, misalkan nih. Kalau kita bicara soal event bisnis yang kita sedang kerjakan misalkan gitu kan ya. Nah, setelah dari event bisnis tersebut, itu yang hadir ada 1.000 orang. Nah, target kita hanya 500, tapi yang hadir 1.000 orang. Itu luar biasa, 1.000 orang. Tapi apakah audiensnya adalah, kita lihat lagi apakah audiensnya seperti yang kita inginkan. Kalau audiensnya seperti kita inginkan 1.000 orang ya, berarti kan semuanya ini adalah opportunity gitu kan yang buat kita. Ini masih kita bicara output. Nah, sekarang kita bicara outtakes. Dari 1.000 orang yang datang, berapa banyak yang inquiry, yang nanya-nanya, yang misalkan target kita dari awal yang dari 500 itu ada 250 yang nanya-nanya. Ternyata pas kita lihat 1.000 orang, ini yang nanya-nanya itu ada sekitar 800 orang. Ini opportunity kedua, bukannya dari outtakes. Nah, kita lihat lagi nanti dari outcome. Outcome-nya adalah leads, penjualan. Dari 1.000 orang, dari tadi 800 yang nanya-nanya, ini berapa orang yang akan masuk jadi leads kita. KPI-nya kita, leads-nya adalah 100. Ternyata dari 800 yang nanya-nanya tadi, itu leads-nya mencapai sampai 500. Nah, artinya dari 100 ke 500 kira-kira ini penghitungannya seperti apa Mbak dari ROI? Nah, hitungan dari uangnya dari 100 misalkan kali sejuta, misalkan ini ada cuma 100 kali sejuta. 1 juta ya? 100 kali 10 misalkan ya benar 100 kali sejuta 100 juta misalkan gitu. Nah, kalau nanti itu ternyata yang ada 500, berarti kan itu berkali-kali lipat kita bisa mencapai leads-nya gitu kan ya Mbak ya.
Kalau saya ngitungnya seperti itu sih Mbak. Nah, untuk penghitungan ini ya kita memang harus ada kesepakatan dari awal Mbak. Dari KPI-nya kita buat sebetulnya. Gitu. Jadi setting up KPI di dalam setiap kampanye kita itu penting sekali. Jadi dari sejak awal KPI-nya kita harus mulai disusun mulai dari output, outtakes, dan outcome supaya kita mengejar KPI-nya itu mudah gitu. Numbers yang kita inginkan itu mudah. Dan nanti dari numbers ini kita bisa justifikasi ke angka. Nah, nanti justifikasi ke angkanya ini harus disepakati sama-sama juga nih Mbak gitu. Baik dengan orang komunikasi dan juga orang marketing biasanya gitu. Jadi sama-sama nih gitu. Dengan peningkatan awareness sekian, dengan peningkatan reputasi sekian, dengan lead sekian, itu kira-kira nanti akan dijustifikasi ROI-nya berapa. Kurang lebihnya itu sih Mbak. Kayak gitu. Oke, terima kasih Bu. Nih selanjutnya aku mau nanya nih Bu, biasanya kalau sertifikasi itu ada skemanya gitu kan Bu, misalnya khusus buat junior PR officer kah atau PR media relation. Nah kalau untuk AMEC ini sendiri ada pengkhususan seperti itu tidak Bu? Untuk gimana? Oh, untuk yang AMEC ini ya. Di AMEC sendiri nggak ada sama sekali, semuanya dianggap profesional dan sama gitu kan ya. Jadi mau yang junior, mau yang senior itu masuk di AMEC itu boleh gitu. Kalau memang teman-teman merasa eligible untuk mengambil PR measurement, boleh, siapapun boleh mengambil AMEC certification gitu. Tapi kalau saya ngelihatnya justru lebih baik teman-teman yang sudah pernah bekerja mungkin 3 tahun 4 tahun di PR sebagai PR profesional itu bisa mengambil sertifikasi ini. Kenapa? Karena supaya kebayang gitu. Karena ini kan nanti erat sekali hubungannya dengan pekerjaannya kita. Gitu sih Mbak. Jadi nggak ada batasan umur kalau di AMEC, siapapun bisa ikut sebetulnya gitu. Kalau di prasyaratnya ya. Tapi kalau saya saranin sih memang harus benar-benar teman-teman yang sudah punya pengalaman ya at least 3 tahun sampai 4 tahun lah supaya kebayang aja sih. Pernah melakukan riset ya. Kemudian juga pernah melakukan analisa ya. Kemudian juga monitoring dan evaluasi. Jadi pekerjaan-pekerjaan teman-teman yang memang pernah melakukan riset-riset kecil-kecilan dan sebagainya jangan dianggap remeh-temeh ya. Itu justru awalan sebuah strategi komunikasi dibangun gitu kan ya. Dan core-nya ada di mereka loh. Gitu. Awalnya tuh ada di mereka. Gitu. Jadi teman-teman yang melakukan riset itu luar biasa, bagi saya itu luar biasa pentingnya. Karena strategi komunikasi kan dibangun beranjak dari masalah, ya kan. Jadi kalau kita tidak mendapatkan masalahnya, itu kita tidak mendapatkan insight tentang bagaimana kita strategi komunikasi memberikan sebuah solusi atau jawaban. Oke, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya pertanyaannya gini Bu. Sebenarnya kan di AMEC ini kan berarti bau-baunya itu statistik gitu kan Bu, maksudnya untuk memastikan angka-angka secara jelas seperti itu. Apakah berhasil program atau riset yang dikerjakan oleh pesertanya seperti itu. Nah sebenarnya elemen apa aja sih Bu yang diukur Bu di dalam AMEC ini? Kalau berbau-bau statistik, iya memang betul. Tapi jangan dianggap sebagai suatu hal yang jelimet ya. Jadi menurut saya ini sebuah hal mendasar yang harus dimiliki oleh semua PR profesional. Kalau menurut saya ini dasar banget gitu. Jadi jangan hal-hal ini dianggap sebagai sebuah hal yang jelimet dan harus memiliki dasar statistik yang kuat sekali gitu kan, yang nggak perlu juga gitu, karena kita kan bukan ahli expert dalam bidang statistik juga ya. Walaupun saya dulu juga waktu S2 statistiknya
nggak bagus-bagus amat gitu kan ya, tapi saya harus paham gitu bagaimana sih cara mengukur reputasi gitu kan ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan apa saja sih sebenarnya yang harus dilayangkan untuk mengukur reputasi, mengukur image, mengukur kredibilitas kan ya. Kemudian juga mengukur soal pemahaman program-program gitu kan ya. Itu pertanyaan-pertanyaannya seperti apa saja yang harus dilayangkan kepada target audience gitu kan ya. Apakah target audience A, target audience B atau C itu pertanyaannya harus sama gitu kan, atau dibuat harus berbeda gitu kan. Nah, itu sebetulnya semua hal riset itu beranjaknya dari objektif goals-nya perusahaan gitu. Jadi apapun yang kita buat dari metrik pertanyaan untuk riset itu harus berdasarkan dari goals-nya perusahaan ini mau ke arah kemana sih, sehingga kita bisa menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan riset berdasarkan hal tersebut gitu. Nah, kalau yang ditanya soal tadi pertanyaannya Grace apa ya? Sorry. Can you repeat it again? Itu tadi Bu, yang AMEK ini sebenarnya elemen apa yang diukur gitu Bu, yang dinilai di sana atau yang diujikan di AMEK sertifikasinya ini apa aja sih Bu? Oh, yang diujikan? Iya, yang diujikan mungkin kan kayak Bu, aku lihat di grade-nya itu kan dapat nilai 100. Misalnya kan yang pertama itu ada statistical analysis quiz gitu, terus ada research primer quiz. Nah, komponen apa sih Bu yang diukur, yang dinilai, yang diujikan di sana? Jadi gini Grace, kalau di AMEK itu sebetulnya lebih kepada kita fokus di quiz, iya, ada quiznya buat statistik ya, pemahaman tentang statistik ya. Nah, kemudian yang paling penting itu sebetulnya di final assignment-nya Grace. Gitu. Jadi final assignment bikin analisa, bikin paper Grace. Oke, berarti dinilainya itu benar-benar dari serangkaian proses itu. Berarti kuis itu cuma sebagai pendampingan menguji apakah sebenarnya peserta ini sejauh mana pemahamannya seperti itu ya Bu? Betul Grace. Jadi itu cuma ngelihat aja seberapa kita paham ya soal riset primer dan sebagainya, itu seberapa paham sih gitu kan ya kita gitu. Jadi itu cuman ngetes aja sih Grace gitu. Cuman ya kuis kan kayak ulangan ya Grace ya. Kalau misalkan kita nggak paham juga ya milih, walaupun itu multiple choice juga bisa ke ini juga ya Grace, bisa ke slip juga kan ya. Jadi ya nggak bisa jawab seenak-enaknya juga sih Grace gitu. Nah, jadi yang sebenarnya yang paling penting itu di final assignment-nya sih Grace. Jadi bagaimana kita membuat evaluation report plus ngebuat soal analisanya gitu, dan memasukkan unsur-unsur integrated communication framework-nya berbasis AMEK itu ke dalam hasil analisa kita ke dalam integrated communication framework-nya gitu. Dan gimana caranya kita memasukkan dan memetakan gitu, dari sisi pesonya, kemudian juga dari sisi hasil dari output, outtake sama outcome-nya gitu kan ya. Nah, yang aku salah satu yang nggak ke detect itu impact-nya Grace. Karena kan kalau ini kan harus bikin survei nasional, Grace gitu kan ya. Jadi impact besar gitu. Ya kita nggak punya luxurious budget dan juga luxurious inilah pada waktu itu ya, time kayak gitu ya untuk bisa membuat sebuah survei besar gitu. Nah itu sih sebenarnya kekurangannya pada waktu ini disubmit gitu. Oke Bu, ini waktunya kita sudah hampir habis Bu. Jadi untuk pertanyaan terakhirnya mending kita jawab judul dari live streaming kita ini aja ya Bu, di Perhumas Live. PR Measurement and Evaluation, penting nggak sih? Kenapa penting? Boleh Bu, secara singkat saja Ibu. Ya penting, karena dengan kita membuat
PR measurement itu akan guide kita ke proses yang yang lebih komprehensif ya. Dan ini juga ensure dari measurement kita ini nanti hasilnya ini bisa meaningful dan kredibel. Jadi apapun objektifnya kita itu meaningful dan kredibel lah gitu kan ya. Jadi karena ini berbasiskan data dan fakta juga ya gitu kan ya. Jadi PR measurement itu membuat kerja-kerja kita ini nggak dianggap lagi abu-abu atau nggak dianggap lagi sebagai hal yang intangible. Iya. Ini betul-betul tangible karena semuanya terukur gitu. Jadi kalau dibilang humas itu ya apa yang bisa diukur dari PR gitu ya, kita punya set of metrics yang banyak gitu kan ya, itu malah lebih komprehensif dari cuman sekedar advertising value equivalent gitu kan ya. FVE ya itu FVE gitu kan ya, tapi kalau kita PR kita punya set of measurement yang luar biasa komprehensif menurut aku, dari awal sampai akhir itu betul-betul membuat PR di tempat yang di level kedudukan yang sangat strategik. Karena apa? Karena inline dengan goals-nya perusahaan dan inline dengan bagaimana antara reputasi dan juga nanti revenue buat ini bisa bergandengan, bisa jalan bareng-bareng gitu. Reputasinya makin bagus, revenue-nya juga makin tinggi. Jadi ini yang membuat betapa strategiknya nih menggunakan PR measurement. Oke, ini teman-teman Sobat Humas semuanya, kita udah dengarkan kenapa sih aktivitas seperti ini menjadi perlu bagi PR sendiri, dan tentunya kalian pun ingin terlibat dengan aktivitas-aktivitas seperti ini dan ingin juga sebenarnya menguji apakah yang dikerjakan ini, riset dan segala macam itu nanti sudah layak gitu ya Bu ya. Nah, untuk itu teman-teman semuanya bisa ikut akreditasi dan sertifikasi yang akan diadakan Perhumas di bulan April dan Mei. Dan untuk informasi selanjutnya, apakah nanti Perhumas akan mengadakan measurement dan evaluation-nya sendiri secara khusus, itu akan diadakan di bulan dan tanggal berapa, tetap nantikan informasinya di Perhumas atau di akun-akun sosial media Perhumas sendiri. Terima kasih Bu Fardila atas kesempatannya sudah sharing dengan kita. Thank you teman-teman semua. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore. Stay safe Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih dan selamat sore. Mas Fahru, Pak Hifni, Mbak Syifa, Mas Lukas, thank you so much. Terima kasih Bu. Bye. Baik, terima kasih seluruh Sobat Humas yang sudah ikut bergabung dengan kita di ngobrol santai kita pada sore hari ini. Nantikan terus Perhumas Live di episode selanjutnya. Dan see you.